Amerika Serikat melalui Presiden Donald Trump secara resmi mengumumkan pengenaan tarif resiprokal terhadap semua negara yang melakukan hubungan dagang dengan Amerika. Indonesia salah satunya yang kena dari sekitar 185 negara yang dikenakan tarif baru, tarif dagang oleh Amerika Serikat. Indonesia dikenakan tarif 32%. Ini adalah sesuatu yang tentu tidak mudah bagi Indonesia di sela-sela terjadinya tekanan penurunan terhadap harga-harga nilai jual saham perusahaan-perusahaan di negara kita, sehingga indeks di Bursa Efek Indonesia terus turun dan sekarang sudah mencapai 23% total turun. Dan nilai tukar rupiah juga terhadap dolar terus tertekan, bahkan per hari ini berada di kisaran 16.700 sekian rupiah per 1 dolar. Ini tentu bukan perkara mudah dan tekanan tentu akan terus berlanjut dengan adanya pengumuman tarif baru yang telah diumumkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan langsung diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Artinya ini adalah sebuah pukulan baru bagi perekonomian Indonesia. Kita memang telah mendengar pemerintah meresponnya dengan mengirimkan utusan khusus ke Amerika untuk melakukan negosiasi dan lobby-lobby secara khusus kepada pemerintah Amerika Serikat untuk membicarakan tentang tarif baru tersebut. Nah, bagaimana dampaknya dengan negara kita? Saya melihat bahwa pengenaan tarif baru ini akan sangat berpengaruh terhadap dunia usaha di sektor padat karya yang mempekerjakan banyak pekerja, banyak buruh, dan ini akan sangat memukul. Sebelum ini kita mendengar Sritex, ya, sebuah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang tekstil, akhirnya harus gulung tikar dan pailit. Padahal situasi ekonomi sebetulnya saat itu tidak terlalu berat goncangannya. Berbeda dengan sekarang dengan goncangan yang lebih berat, apalagi setelah adanya tarif baru dari Amerika Serikat ini. Sektor padat karya akan sangat tertekan. Manufaktur akan sangat tertekan karena produk-produk kita akan sulit mencapai pasar terutama di Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan nilai tukar rupiah? Kita mungkin akan mengalami terus tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang tidak mudah. Saya memprediksi kalau terus situasi global seperti ini di Taiwan memanas antara Cina dengan Taiwan, sementara di Ukraina juga dengan Rusia tidak kunjung selesai, di Timur Tengah Israel Palestina terus membara, dan sekarang Amerika dengan Yaman Houthi, demikian juga dengan Iran mulai diancam oleh Amerika, tentu membuat situasi global tidak akan tenang dan perdagangan dunia akan mengalami guncangan. Ekonomi global akan terguncang. Menurut saya dan kita adalah negara yang paling rentan dengan kondisi global ini. Kenapa paling rentan? Karena secara umum kita ini sangat mudah terpengaruh oleh pasar global. Kita hampir tidak bisa berdaulat di semua bidang. Di bidang energi, di bidang pangan. Dua hal ini menjadi hal yang sangat pokok di negara kita, di semua dunia. Pangan dan energi kita tidak pernah berdaulat sampai sekarang. Dan ini akan sangat menentukan posisi Indonesia ke depan. Apakah kita akan mudah tersungkur atau semakin bisa bertahan. Ini mungkin kekhawatiran pribadi saya. Saya tidak mau menyebutkan ini adalah sebuah kebenaran, tetapi kekhawatiran saya melihat laju nilai tukar rupiah ini yang terus menurun. Saya sangat khawatir kalau rupiah ini bisa mencapai di titik 20.000 pada akhir-akhir tahun nanti. Saya berharap ini tidak terjadi, tetapi ini adalah kekhawatiran saya yang sangat mendalam saat ini melihat respon pemerintah dan cara pemerintah mengurus negara kita saat ini. Saya lihat justru menghentikan perputaran uang, menghentikan pergerakan ekonomi. Jadi bagaimana ekonomi akan tumbuh kalau fiskal itu seperti digencet, seperti ditekan. Kita melihat kemarin musim liburan Lebaran, dari data-data yang kita baca di media bahwa terjadi penurunan jumlah pemudik yang cukup signifikan, di atas 40 jutaan jiwa diperkirakan tidak melakukan tradisi mudik karena situasi ekonomi yang sedang tertekan. Saya belum ingin mengatakannya sedang sulit, tetapi sedang tertekan, sehingga orang lebih memilih menyimpan uang yang ada daripada dipakai untuk mudik. Nah, bagaimana pasca Lebaran ini? Tekanan ekonomi apa yang akan kita hadapi? Tentu kita akan melihat nanti
ketika pasar dibuka pada hari Senin, mungkin saja situasinya akan berubah semakin buruk bagi bangsa kita, karena saya belum melihat langkah-langkah strategis dan langkah taktis dari pemerintah yang baik untuk menangani masalah ini semua. Yang terjadi justru kita masih ribut dengan hal-hal yang sifatnya untuk pengokohan kekuasaan, belum kepada bagaimana memajukan Indonesia. Pemerintahan Prabowo saya melihat masih berkutat di menancapkan kaki dan kuku supaya kokoh sebagai penguasa. Ini adalah hal yang tidak mudah bagi bangsa Indonesia. Saya berharap kita semua memikirkan bagaimana cara keluar dari permasalahan yang kita hadapi sekarang. Pemerintah harus bekerja keras. Jangan hanya berpikir memalak rakyat dengan pajak, tetapi pemerintah benar-benar harus mampu menciptakan sesuatu. Saya melihat bahwa hal-hal yang ilegal-ilegal kalau diselesaikan di negara ini, Indonesia akan mendapat pemasukan yang cukup banyak. Mungkin Pak Prabowo bisa fokus di situ menyelesaikan tambang-tambang ilegal, lahan-lahan sawit ilegal, dan banyak hal-hal ilegal lainnya yang bisa dijadikan menjadi sumber pemasukan bagi negara, daripada semua itu masuk ke kantong pribadi orang per orang atau pengusaha-pengusaha bandit dan